Tentunya kita juga merasakan hal yang sama menurut saya ya, karena secara tidak langsung ini membuat rasa kepercayaan kita terhadap keadilan Indonesia sedikit menurun. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di sini Hot One News. Ya, video kali ini kita akan membahas berita yang menarik soal diskon besar-besaran vonis hukuman Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dan kawan-kawan oleh Mahkamah Agung. Ya, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J yaitu Kamarudin Simanjuntak menyayangkan putusan MA terkait meringankan vonis para terdakwa kasus pembunuhan berencana untuk anak kliennya. Kamarudin Simanjuntak menduga telah terjadi lobby-lobby politik terkait pemotongan vonis untuk terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Ya, tentunya habis ini kita akan simak statement yang diberikan Kamarudin Simanjuntak terkait putusan MA yang meringankan para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi dan nanti kita akan bacakan komentar-komentar dari para netizen. Oke guys, langsung saja kita simak videonya, check it out. Saya sebagai penasihat hukum keluarga sangat kecewa dengan putusan kasasi Mahkamah Agung. Adapun kekecewaan itu adalah dengan dirubahnya seluruh putusan di Mahkamah Agung, putusan Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, terutama hukuman Putri Chandrawati diskon 50%. Sementara kita tahu akar permasalahannya ini adalah Putri Chandrawati, di mana ketika dia sedang berada di di Jawa Tengah sana, dia katanya ditemukan tidak pakai celana dan pingsan, tetapi kita tidak tahu siapa yang memakaikan celananya atau siapa yang membangunkan dari pingsannya. Kemudian dia juga mengaku seperempat jam sampai setengah jam pasca pingsannya berngobrol-ngobrol dengan almarhum Joshua. Ini tidak lazim kalau seseorang perempuan habis diperkosa. Kemudian dia mengadu kepada suaminya bahwa dia mengadukan Joshua kurang ajar pada dirinya, tanpa menyebutkan kurang ajarnya seperti apa. Kemudian setelah nyampe di Jakarta, dia juga mengkondisikan untuk pembunuhan Joshua, mengkondisikan di kamarnya, menaikkan satu persatu ajudannya sampai dengan super pribadinya, kemudian mengkondisikan suaminya agar pakai sarung. Kemudian setelah semuanya rapi, membujuk Joshua agar pergi ke rumah dinas. Kemudian di rumah dinas dia pura-pura masuk ke kamar dan Joshua ditanyain tentang mengapa kurang ajar kepada istrinya, dan dia pun tidak tahu tentang kurang ajar yang dimaksud. Kemudian menyiapkan anggaran-anggaran suap, anggaran 500 juta, 1 miliar dan anggaran lain di luar daripada orang dalam juga disiapkan oleh Putri Chandrawati. Kemudian melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi pemerkosaan, tetapi disayangkan kemudian tidak terbukti. Kemudian pada akhirnya dia juga menyuruh ajudannya untuk mencuri barang-barang almarhum, antara lain pindah emas, laptopnya, handphonenya sampai hari ini belum kelihatan. Begitu Mbak. Ya, Pak Komarudin, sebelumnya Pak Komarudin, sebelumnya Ferdy Sambo ini kita ketahui bahwa sudah mengajukan banding atas vonis mati ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta namun ditolak. Menurut Anda sebagai tim kuasa hukum Joshua, apakah ini yang membuat Mahkamah Agung mengabulkan kasasi ini, Pak Komarudin? Mengenai dikabulkannya kasasi Mahkamah Agung ini memang sudah lama kita dengar, mulai dari ada pasukan bawah tanah atau pasukan dalam tanda petik amplop gitu, tetapi
sulit kita percaya apakah itu benar-benar ada sebelum terjadi, dan kenyataannya apa yang dibicarakan oleh Bapak Mahfud MD ini sudah menjadi kenyataan. Lantas apakah menurut Anda dengan keputusan dari MA ini apakah ada hubungannya dengan KUHP baru bahwa terpidana mati yang belum dieksekusi setelah menjalani hukuman 10 tahun ini bisa diubah menjadi seumur hidup? Pak Komarudin. Sebenarnya ada saja hubungannya, bahkan jauh sebelumnya sudah diumumkan RKUHP baru itu oleh Bapak Wakil Menteri dan bersama-sama dengan Bapak Mendagri yang juga mantan Kapolri. Tetapi inilah semakin nyata bahwa tindakan mereka itu betul-betul nyata diperlakukan seperti itu, dan apakah mereka sekiranya keluarganya yang mengalami kekecewaan seperti itu bisa diterima atau tidak. Ya itu guys tadi statement yang diberikan oleh Bang Kamarudin Simanjuntak. Terlihat ekspresi sangat kecewa dari Bang Kamarudin. Tentunya kita juga merasakan hal yang sama menurut saya ya, karena secara tidak langsung ini membuat rasa kepercayaan kita terhadap keadilan Indonesia sedikit menurun. Mari kita simak sebuah komen-komen yang disampaikan oleh para netizen terkait statement yang diberikan oleh Bang Kamarudin. Ini datang dari @josenito. Kalau ada ketidakjujuran dan ketidakadilan dengan semua ini kembali kepada Allah tempat kami mengadu. Percayalah cepat atau lambat Allah tidak akan tinggal diam. Amin amin ya robbal alamin. Semoga apa yang dikatakan dan didoakan oleh netizen satu ini terkabul guys. Aditya Ruli 782, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, biarlah hukum akhirat yang mengadil-adil seadil-adilnya. Allah Maha Besar, ya Allah lindungi negara kami yaitu Indonesia dari hal-hal yang tidak baik, amin. Rakyat sudah menduga kok bahwa hukum Indonesia bisa dibeli. Ruang waktu, hukum makin bobrok di bawah partai rejim sekarang ini. Ya begitulah para komentar netizen Indonesia yang maha benar. Namun ini semua kita bisa dapat pelajari bahwasanya kita harus memberi dukungan terhadap kebenaran-kebenaran dan keadilan yang ada di Indonesia. Namun menurut Bang Kamarudin nanti ada jalur yang akan ditempuh lagi yang disebut dengan PK menurut dia. Semoga apa yang dilakukan Bang Kamarudin ini bisa mencapai hasil yang baik, mencapai hasil yang diinginkan oleh masyarakat, dan membuktikan bahwasanya keadilan di Indonesia ini masih bisa diperjuangkan dan dibuktikan tidak seperti yang dikatakan oleh para netizen yang mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.